HTI, Hizbut Tahrir atau Hizbut Tahrir Indonesia, atau kelompok Khilafatul Muslimin atau KM, atau fenomena NII yang dari dulu sampai sekarang belum kelar-kelar, termasuk kelompok serupa seperti FPI, Front Pembela Islam. Kelompok-kelompok ini merupakan musuh ideologi Pancasila dan musuh NKRI, dan sangat mungkin mereka akan menimbulkan bahaya laten yang akan membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Saya ambil contoh misalnya kemarin 2 Februari hari Minggu ada aksi peduli Palestina di 22 titik se-Indonesia. Aksi peduli Palestinanya bagus, tapi yang menjadi persoalan di balik aksi itu adalah Hizbut Tahrir. Kalau kita coba kalkulasi kemarin ada sekitar 30.000 massa di 22 titik se-Indonesia yang melakukan aksi peduli Palestina, yang fakta dan kenyataannya mereka cuman memperalat isu Palestina. Mereka itu Hizbut Tahrir, karena modus yang dikembangkan oleh Hizbut Tahrir adalah demo. Setiap ada isu yang menyentuh kekurangan pemerintah, mereka demo. Setiap kali ada isu terkait dengan persoalan yang dialami oleh masyarakat kita, mereka demo. Mengapa mereka demo? Seolah-olah mereka peduli dengan rakyat, seolah-olah mereka peduli dengan umat Islam, tapi pada kenyataannya mereka sedang menanamkan kebencian kepada negara, sedang menanamkan kebencian kepada pemerintah Indonesia, dan mereka pada kenyataannya membangun semacam upaya rekrutmen agar orang bergabung dengan kelompok mereka. Ini modus. Contoh lagi Khilafatul Muslimin, mereka menggunakan modus taslim. Orang muslim biasa ini diislamkan lagi, seolah-olah kalau orang sudah taslim dengan Khilafatul Muslimin maka Islamnya jadi Islam beneran. Ini juga modus. Front Pembela Islam yang juga sudah dibubarkan pemerintah, modus mereka ecek-eceknya nahi mungkar, padahal kan itu tugas-tugas kepolisian itu. Mereka nahi mungkar, melangkahi aparat penegak hukum, lalu kemudian membangun narasi kebencian kepada pemerintah. Sebetulnya itu semua modus. Tujuan mereka pada akhirnya merekrut kader sebanyak-banyaknya yang pada akhirnya diajak untuk melawan negara. Makanya hati-hati sekarang ini. Jualan paling laris di negara kita adalah jualan agama. Manipulasi paling gampang adalah manipulasi mengatasnamakan agama. Ketika HTI mengatasnamakan agama, Khilafatul Muslimin atas nama agama, NII atas nama agama, FPI atas nama agama, orang awam beranggapan semua yang sudah pakai agama pasti benernya. Padahal itu manipulasi. Hati-hati dengan modus. Zaman sekarang terlalu banyak modus. Makanya ada pantun itu. Bunyi pantunnya begini, dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Pas ketemu mukanya beda. Di Facebook foto profilnya glowing. Pengalaman. Mukanya glowing. Begitu ketemu burik bukan main. Dikira Ayu Ting Ting, ternyata mak lampir. Ini zaman modus ini. Zaman modus. Zaman kamuflase. Pengalaman tadi itu. Zaman kamuflase. Makanya hati-hati. Hari ini orang mengorganisir massa paling gampang pakai apa? Pakai agama kan? Ajakan jihad, ajakan nahi mungkar, ajakan dakwah. Padahal sebetulnya mereka tidak berjuang untuk agama, tapi mereka sedang mengorganisir massa yang ketika massa itu banyak mereka bisa manfaatkan. Nah, hubungannya sama konteks HTI, Hizbut Tahrir Indonesia dan Hizbut Tahrir Internasional, di negara asalnya saja mereka sudah ditolak, sudah dibubarkan. Lantas kemudian mereka dipelihara oleh Inggris.
didanai juga oleh Inggris, dibesarkan. Pusat Hizbut Tahrir di mana? Ya di London. Hizbut Tahrir itu merekrut paling banyak di mana? Di kampus ITERA, Unila. Mereka sulit berkembang justru di UIN Raden Intan, karena banyak alumni pondok pesantren yang ngerti kitab kuning. Agak mentah mereka. Walaupun korbannya kalau di UIN itu alumni non pesantren masuk ke UIN, lantas kemudian mereka rekrut. Hati-hati juga adik-adik di ITERA. Karena Anda kan sekolahnya linearnya itu kan SD, SMP, SMA kan begitu, nggak pernah mondok ke pesantren kan? Anda lihat kok enak juga sih gabung di liko kelompok ini, baca Quran kan begitu ya, kayaknya soleha amat, manggil temannya Ahi sama Uhti. Ahi mau kemana? Ahi mau ke situ. Uhti, keren. Ahi Uhti ketiban pacaran Abi Umi dia. Mi udah makan belum Bi? Pret. Belum nikah lo tuh Abi Umi. Hati-hati dengan modus itu di ITERA. Siapa tuh? Di Unila. Kita sangat mencemaskan itu semua. Pada akhirnya mereka tidak ngajak kita jihad melawan jihad membela agama. Pada akhirnya Hizbut Tahrir akan mengkader orang untuk melawan negara dewe. Melawan Pancasila sebagai ideologi negara, melawan NKRI sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, sistem bernegara kita. Coba gimana angin surga yang mereka janjikan? Apa kata mereka? Nanti kalau khilafah tegak, dengar itu, orang KM Khilafatul Muslimin yang peci hijau kata Pak D Rianto tadi, orang KM Khilafatul Muslimin, orang Hizbut Tahrir, kalau mereka ngajak rekrut kita apa? Nanti kalau khilafah tegak, kata mereka, kuliah gratis, sekolah gratis, beras murah, rumah sakit gratis, kemudian PBB bebas, PKB pajak kendaraan bermotor dihapus, listrik gratis. Iya, orang kan kepengen semua serba gratis. Bahkan bapak-bapak dijanjikan yang kawin lagi gratis janjinya. Malah dikasih bonus, yang punya bini 2, 3, 4 malah dikasih bonus oleh negara. Mereka janjikan angin surga. Kadang-kadang kalau kita terbuai dengan kamuflasenya, terbuai dengan iming-imingnya, indah kita dijanjikan surga, kita kehilangan daya kritis kita. Nah, adik-adik mahasiswa, kita semua tidak boleh kehilangan daya kritis. Gimana cara ngebantah orang pengasuh khilafah ini? Cara ngebantahnya gampang. Balik tanya ke dia, Mas, sampean ingin menegakkan khilafah, ngajak kami. Kami cuma pengen tanya, kalau khilafah tegak, NKRI ini mau dikemanakan? Begitu saya tanya Pak, mereka pernah saya tanya begitu, jawab mereka apa? Iya, negara ini kita bubarkan. Itulah masalahnya. Mereka menjanjikan angin surga, tapi kenyataannya mereka akan menciptakan neraka. Ya gimana tidak? Begitu mereka sudah mengorganisir kader begitu banyak, sekali aksi sudah ratusan ribu, barangkali jutaan nantinya. Masa ini akan mereka manage sedemikian rupa untuk menggulingkan negara, pemerintah yang sah, untuk membubarkan negara. Ketika pemerintah yang sah digulingkan, negara kemudian mereka hancurkan, bugoh, memberontak kepada pemerintah yang sah. Yang terjadi bukan kedamaian, tapi perang saudara yang tak berkesudahan. Borok-borok sekolah gratis, kuliah gratis, borok-borok rumah sakit gratis. Kita akan terjebak dalam sebuah lingkaran setan, perang berkecamuk. Faktanya Suriah, sampai sekarang perang saudara, jutaan nyawa melayang perang saudara. Irak perang saudara, Yaman nggak kelar-kelar sampai sekarang perang saudara. Afghanistan perang saudara. Ini akibat apa? Akibat pada tahun 2010 kelompok-kelompok Islam kanan, ecaknya mau jihad, ecaknya mau menegakkan Islam, mereka menggagas gerakan di Timur Tengah, Al-Tauratul Arabiyah, kebangkitan Arab. Lalu mereka kemudian melakukan revolusi, menggulingkan pemerintah yang sah. Apakah mereka mendapatkan kejayaan? Hingga hari ini negara Arab kacau balau dalam perang saudara.
Nah, saya ingin adik-adik mahasiswa ini, Anda juga kalau bisa mengorganisir organisasi intrakampus dan ekstrakampus untuk melakukan aksi-aksi tandingan. Jangan biarkan orang-orang itu aksi, kemudian mengibarkan bendera khilafah misalnya kan. Lantas kemudian Anda tidak punya sikap terhadap kelompok-kelompok yang sedemikian rupa. Mereka cuma mempolitisir rakyat. Mereka cuma mempolitisasi agama untuk kepentingan mereka. Makanya menurut saya, gerakan sejatinya membela rakyat adalah gerakan mahasiswa. Tepuk tangan. Ya, Anda nggak punya kepentingan apapun. Tapi kalau HTI demo, jangan mau percaya modus. HTI modus. NII modus. Karena mengapa? Mereka hanya memanfaatkan saja. Kalau aksi mahasiswa itu memang ada waktunya. Kalau sekarang memang belum. Nikmati saja kalau sekarang ini. Saatnya memang harus turun. Walaupun nyawa taruhannya. Tapi kalau saatnya belum, jangan. Jadi balik lagi, HTI, Khilafatul Muslimin adalah kelompok-kelompok yang memperalat agama demi kepentingan politik mereka. Mereka menggunakan agama untuk melawan negara. Mereka menggunakan agama untuk melawan pemerintah yang sah. Mereka menggunakan agama untuk mengkafir-kafirkan Pancasila. Nah, saya ambil contoh sederhana. Pola mereka cuci otak, biar kita paham. Kalau suruh milih Al-Quran atau Pancasila? Milih Al-Quran apa Pancasila? Hah? Ada dua-duanya. Jangan, nggak boleh poligami itu. Oke, saya urutan lagi nih. Milih bela Islam atau bela NKRI? Oh, ini udah ideologi Pancasila semua berarti ya. Milih taat Allah atau taat pemerintah? Oh, ini kok beda. Ini kok beda? Ini beda nih. Milih taat Allah atau taat pemerintah? Allah dong. Pemerintah mah nggak ngasih rezeki, adanya juga korupsi. Milih bela Islam atau bela negara? Bela Islam lah kalau saya, males. Milih Al-Quran apa Pancasila? Al-Quran. Jadi teroris semua ini. Ini kan pertanyaan jebakan. Nah, adik-adik, nanti ada skalanya. Anda waktu di kampus lagi nongkrong-nongkrong, ketemu mentor yang begitu. Mentor HTI. Mereka begitu cara ngerekrutnya. NII. Nggak mungkin kan Anda pilih Pancasila. Karena Pancasila itu profan kan? Al-Quran kan sakral. Betul nggak? Bela Islam itu jelas untuk akhirat. Bela negara belum tentu kan? Itulah pertanyaan jebakan. Sama kayak Anda ditanya, milih taat Allah atau taat orang tua? Itu jebakan. Kalau Anda milih taat orang tua, kafir sama Allah. Tapi kalau milih taat kepada Allah, durhaka sama orang tua. Kecul galuh. Ndak kata yang kena, kecul semua. Tapi itu jebakan. Jawaban yang benar, mentaati orang tua perintah Allah. Baru klop dia. Ibu-ibu ditanya, milih taat Allah atau taat suami? Dicerai sama lakinya. Oh, udah ada yang dendam nih. Janda namanya, Ge. Oh, janda. Janda. Itu janda ya? Iya. Janda. Oh, pantesan. Enggak gini. Mengapa janda rata-rata tidak kawin lagi? Iya. Bukan karena dia terlalu sayang sama suami. Tapi karena kapok. Kapok ibu ya? Enggak kapok. Pak Hambali itu dan menawarkan tuh kayaknya. Ini udah promosi ini kayaknya. Artinya begini, itu kan bukan pilihan. Mentaati suami perintah Allah. Nah sama, milih taat Allah atau taat pemerintah? Jawaban yang benar kan mentaati pemerintah perintah Allah. Kan jelas di Al-Quran. Ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul Allah, taatilah pemerintah kalian. Udah jelas. Milih bela Islam atau bela negara? Jawaban yang benar, membela negara adalah bagian dari ajaran Islam. Hubbul watan minal iman. Milih Pancasila atau milih Al-Quran? Jawabannya begini. Diingat buat adik-adik mahasiswa. Kalau ingat, kalau nggak ingat nanti nonton di YouTube aja, nggak apa-apa. Jangan lupa di subscribe ya. Ini sudah
per hari ini sudah 249.000 subscriber. Alhamdulillah. Jadi cara ngejawabnya begini. Milih Al-Quran apa Pancasila? Jawabannya begini. Pancasila itu bukan agama. Dan Pancasila itu tidak untuk menggantikan agama. Namun Pancasila sesuai dengan ajaran agama. Dalam konteks ini Al-Quran. Pancasila tidak untuk menggantikan Al-Quran. Makanya ada calon pegawai BPIP. Tes terakhir ditanya, bisakah salam Pancasila menggantikan Assalamualaikum? Maka calon pegawai ini jawab bisa. Langsung dijabat tangannya. Selamat, Anda ikut tes lagi tahun depan. Mengapa bisa gagal? Padahal itu kan BPIP. Kok dia jawab begitu? Karena dia salah dalam berpikir. Dianggapnya Pancasila itu setara dengan agama, atau Pancasila itu untuk menggeser agama. Jawabannya bukan itu. Jadi Pancasila tidak akan pernah menggantikan agama. Tapi Pancasila sesuai dengan ajaran agama. Sila pertama, qul huwallahu ahad, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, Al-Qur'an itu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, Al-Qur'an. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Wa amruhum syura bainahum, Al-Quran. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, Quran semua. Jadi jangan mau nanti adik-adik mahasiswa ini dibentur dengan orang. Oh, Pancasila kafir misalnya, kan begitu. Kita ganti dengan NII misalnya. Kita ganti dengan khilafah. Kita ganti dengan Hizbut Tahrir. Jangan mau jawab sedemikian rupa. Sekali lagi saya ingin tegaskan, Hizbut Tahrir, Khilafatul Muslimin dan sejenisnya adalah kelompok-kelompok yang telah memperalat agama untuk merusak negara kesatuan Republik Indonesia, membentur Pancasila dan melawan pemerintah yang sah, dan jangan pernah percaya. Terakhir, dulu pernah nggak ngelihat bendera hitam? Bendera hitam pernah nggak? Bendera Hizbut Tahrir itu yang dulu pernah dibakar Banser, lalu geger nasional. Saya ingin sampaikan itu contoh bagaimana Hizbut Tahrir memperalat agama dengan menggunakan bendera yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah. Lalu mereka kasih gelar bendera tauhid. Begini, sejak kapan tauhid punya bendera? Nggak ada bendera tauhid itu. Bahkan hukum asalnya menuliskan kalimat la ilaha illallah di kaos, di topi, di peci, di baju, dan di bendera, hukumnya bisa haram. Lu ngapa? Karena itu kalimat suci. Coba kalau kita taruh di peci la ilaha illallah, di kampus kencing masuk toilet sambil berdiri. Nah ini kan nggak boleh bawa kalimat itu ke dalam toilet. Ibu-ibu punya lafaz Allah di liontinnya, kalung. Itu nggak boleh dibawa masuk toilet. Harus dilepas dulu. Masuk toilet SPBU, taruh dulu di depan kalungnya, baru masuk. Begitu keluar, hilang kalungnya. Jadi lebih baik liontin itu nama suami. Contohnya apa? Yul, boleh bojone di sini. Hambaliku sayang. Lebih baik begitu daripada lafaz Allah. Bukan nggak cinta Allah, karena nggak boleh sembarang masuk WC. Termasuk, mohon maaf, di topi-topi koreksi ya, Pak, peci, jangan ada lafaz la ilaha illallah. Dan ngapunten, kalaupun mobil ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jaga kalimat itu. Karena ngapa? Kalau ugal-ugalan Bapak Ibu, dikasih kalimat begitu, itu penghinaan terhadap kalimat tauhid. Makanya mobil saya nggak saya kasih kalimat begitu. Ya kalau dikasih kalimat begitu masuk pemandangan. Apa ini? Ini cago niku. Ini guyon. Saya ini artinya begini, bukan dalam konteks sok suci, bukan.
tapi dalam konteks menjaga kalimat suci. Nah, adapun bendera tauhid itu tidak ada, Pak. Nih, hari ini saya ingin tegaskan, kalau ada lagi yang mempopulerkan istilah bendera tauhid, bohong. Nggak ada istilah bendera tauhid itu. Siapa yang mengeluarkan redaksi itu? Dari kitab mana dia keluarnya? Nggak ada itu bendera tauhid. Udah benar kemarin disita itu sama aparat. Nggak boleh dipasarkan sedemikian rupa. Adapun tentang bendera hitam, saya ingin closing dengan kalimat ini. Dari Imam Ali karramallahu wajhah, dia berkata, idza ra'aitumur rayatis sud, apabila kalian sudah melihat bendera hitam dikibarkan, bendera hitam dibawa demo-demo, bendera hitam dipajang di mana-mana, falzamul ardha wala tuharriku aydiyakum wala arjulakum, jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian, tetaplah di daerah kalian masing-masing, di bumi kalian, di kampung kalian, di rumah kalian. Jangan sekali-kali ikut-ikutan kelompok bendera hitam itu, karena mereka kelompok bendera hitam palsu. La yafuna bi'ahdin wala mitsaq. Kelompok itulah yang akan merusak perjanjian berbangsa dan bernegara kalian. Wala mitsaq, dan akan merusak komitmen bernegara kita, termasuk negara kesatuan Republik Indonesia. Kesimpulannya sederhana buat generasi muda kita, adik-adik, kita nggak tahu Anda nanti mungkin ada jadi menteri kan gitu. Ya, muka-mukanya begini, kalau mukanya begini masih kucel semua ini ya. Namanya mahasiswa, nggak tahu udah makan belum ini ya. Yang jelas dapat nasi kotak lah nanti. Anda generasi harapan kami sangat sedih sebagai orang tua Anda kalau Anda kok malah gabung kelompok radikal, kan sedih ya. Anda malah gabung FPI misalnya, kan jadi radikal, ngapir-ngapirin orang, gabung HTI, NII. Anda adalah harapan bangsa Indonesia. Jaga negara kita ini, karena tahun 2045 nanti adalah tahun generasi emas Republik Indonesia. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.